Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmaniati, NIM 190641100035 dari kelas 6A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Buklet Berbasis Kontekstual Terhadap Pemahaman Konsep Siswa pada Materi Cahaya dan Alat Optik. Baik, langsung saja yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan latar belakang yang melatar belakangi saya untuk melakukan penelitian ini. Yang pertama yaitu pembelajaran IPA yang bersifat kontekstual. Nah, di mana pembelajaran IPA itu sangat erat dengan kehidupan sehari-hari karena di dalamnya mengkaji tentang hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Beberapa fenomena alam juga telah dikaji melalui konsep pembelajaran IPA. Oleh karena itu, guru biasanya menggunakan pendekatan kontekstual untuk mempermudah proses pembelajarannya, di mana proses pembelajarannya yaitu mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu pembelajaran IPA yang bersifat abstrak, tidak hanya bersifat kontekstual, pembelajaran IPA juga bersifat abstrak. Nah, karena sifatnya yang abstrak ini sering membuat siswa merasa kesulitan dalam memahami konsep dari materi IPA. Nah, hal ini yang dapat berakibat pada tingkat pemahaman konsep siswa serta hasil belajar siswa. Kemudian pemahaman konsep siswa. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kesulitan siswa dalam memahami konsep materi pembelajaran IPA itu akan berakibat pada tingkat pemahaman konsepnya. Dan benar saja beberapa peneliti juga telah menemukan bahwa pemahaman konsep siswa pada materi pembelajaran IPA itu masih terbilang rendah. Salah satu contohnya pada materi cahaya dan alat optik. Masih banyak siswa yang merasa kesulitan dalam memahami materi tersebut, sehingga berdampak pada rendahnya pemahaman konsep siswa. Kemudian, bahan ajar. Nah, bahan ajar yang terkesan monoton juga merupakan penyebab dari rendahnya pemahaman konsep siswa. Masih banyak guru yang mengandalkan bahan ajar yang diberikan oleh sekolah, yang disediakan dari pemerintah, di mana bukunya itu masih terkesan monoton, sehingga siswa itu merasa bosan dan tidak tertarik untuk mempelajarinya. Nah, dari beberapa permasalahan dan melihat karakteristik dari pembelajaran IPA, peneliti jadi melakukan sebuah penelitian pengembangan yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Buklet Berbasis Kontekstual Terhadap Pemahaman Konsep Siswa pada Materi Cahaya dan Alat Optik. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah dari latar belakang sebelumnya. Pertama, di sini masalah yang ditemukan siswa masih merasa kesulitan dalam memahami konsep materi cahaya dan alat optik. Kemudian bahan ajar yang digunakan masih berupa buku paket dengan tampilan yang biasa. Kemudian guru masih menggunakan bahan ajar yang diperoleh dari pemerintah saja tanpa melakukan pengembangan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian belum ada bahan ajar yang menarik, praktis dan inovatif untuk mempermudah siswa dalam pembelajaran. Untuk rumusan masalah dari penelitian ini, yang pertama, bagaimana kelayakan bahan ajar buklet yang dikembangkan dengan basis kontekstual pada materi cahaya dan alat optik terhadap pemahaman konsep siswa. Kemudian, bagaimana respon siswa terhadap pengembangan bahan ajar buklet berbasis kontekstual pada materi cahaya dan alat optik terhadap pemahaman konsep siswa. Selanjutnya, bagaimana pengaruh pengembangan bahan ajar buklet berbasis kontekstual terhadap pemahaman konsep siswa pada materi cahaya dan alat optik. Untuk tujuannya, pertama, untuk mengetahui kelayakan bahan ajar buklet yang dikembangkan dengan basis kontekstual pada materi cahaya dan alat optik. Yang kedua, untuk mengetahui respon siswa terhadap pengembangan bahan ajar buklet berbasis kontekstual pada materi cahaya dan alat optik. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan atau pengaruh pengembangan bahan ajar buklet berbasis kontekstual terhadap pemahaman konsep siswa pada materi cahaya dan alat optik. Selanjutnya, untuk manfaat penelitian, yang pertama bagi guru, bisa dijadikan sebagai ide dalam melakukan pengembangan suatu bahan ajar dalam meningkatkan pemahaman konsep siswa. Yang kedua, bagi siswa dapat membantu siswa dalam memahami konsep materi pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsepnya. Bagi peneliti, menambah wawasan atau pengetahuan baru untuk peneliti, sehingga dapat digunakan dalam memecahkan permasalahan yang ditemukannya dalam dunia pendidikan. Bagi sekolah, yaitu menjadi sebuah masukan untuk sekolah sekaligus sebagai pengertian bahwa bahan ajar yang digunakan di sekolah itu perlu adanya pengembangan.
Untuk spesifikasi produk yang dikembangkan, yaitu berupa bahan ajar berbentuk buklet dengan ukuran kertas A5, didesain dengan warna yang menarik, dan disertai dengan gambar serta contoh soal. Buklet yang dikembangkan ini berbasis kontekstual, yaitu mengaitkan materi dengan contoh dalam kehidupan sehari-hari, di mana penjelasan materinya itu akan diawali sebuah contoh yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian dikaitkan dengan konsep materinya. Untuk materi yang digunakan dalam pengembangan bahan ajar ini yaitu materi cahaya dan alat optik. Untuk definisi istilah yang digunakan pada pembelajaran ini, yang pertama ada buklet. Buklet merupakan buku yang berukuran relatif kecil, memiliki paling sedikit 5 halaman, tidak termasuk halaman judul, yang memuat informasi atau satu materi tertentu yang dikemas secara singkat dan jelas, serta disertai oleh gambar. Kemudian kontekstual. Kontekstual merupakan sebuah konsep mengaitkan materi pembelajaran akademis dengan kehidupan sehari-hari yang pernah siswa alami atau pengetahuan yang dimiliki sebelumnya untuk menemukan makna atau arti dari konsep materi yang telah dipelajari. Kemudian pemahaman konsep. Pemahaman konsep merupakan sebuah output belajar di mana siswa tidak hanya sekedar menerima pengetahuan saja, namun juga memahami konsep dari pengetahuan yang diterima tersebut, serta dapat menerapkan konsep tersebut pada kondisi yang berbeda atau situasi yang berbeda. Untuk bab 2, kajian pustaka, kajian teori yang pertama, pengembangan bahan ajar, merupakan kegiatan akademik yang bisa dilakukan secara mandiri, namun harus mengikuti proses yang sudah ditentukan, agar menghasilkan bahan ajar yang terjamin kelayakannya. Prosesnya itu bisa mengembangkan bahan ajar yang sudah ada atau mengembangkan bahan ajar yang baru. Untuk langkah-langkahnya bisa mulai dari perancangan, pengembangan, hingga uji coba bahan ajar yang tengah dikembangkan. Kemudian bahan ajar itu merupakan sebuah bahan yang berisikan materi pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan dirancang sesuai kurikulum yang berlaku. Kemudian untuk buklet, merupakan buku yang berukuran relatif kecil, memuat informasi atau suatu materi tertentu yang dikemas secara singkat dan jelas disertai oleh gambar-gambar. Kemudian kontekstual merupakan salah satu pendekatan dalam proses pembelajaran, di mana definisi dari kontekstual itu sendiri yaitu mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi dalam kehidupan sehari-hari untuk menemukan makna dari konsep materi yang tengah dipelajari. Untuk memahami konsep merupakan kemampuan siswa yang didapatkan dari proses pembelajaran yang dilakukan secara menemukan dan memahami konsep materi, tidak hanya sekedar mengingat tanpa memahami makna dari konsep tersebut. Untuk teori belajar yang berkaitan dengan penelitian ini, yang pertama ada teori konstruktivisme yang menyatakan bahwa proses pembelajaran itu merupakan proses pembentukan pengetahuan oleh siswa itu sendiri. Kemudian teori belajar David Ausubel, teori belajar bermakna oleh David Ausubel yang menyatakan bahwa pembelajaran merupakan proses mengaitkan informasi-informasi baru dengan pengetahuan relevan yang telah dimiliki seseorang atau siswa sebelumnya. Serta teori belajar discovery learning Brunner, di mana proses pembelajaran untuk menemukan suatu konsep materi itu bisa melalui contoh dalam kehidupan sehari-hari. Untuk materi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu cahaya dan alat optik, di mana cahaya merupakan energi yang bisa dilihat secara kasat mata, merupakan sebuah kumpulan partikel yang disebut dengan foton, di mana sifat-sifat dari cahaya tersebut itu dapat mengalami pemantulan dan pembiasan, dan sifat-sifat dari cahaya tadi itu dapat dimanfaatkan untuk penggunaan alat optik dengan memanfaatkan macam-macam cermin dan lensa. Nah, di mana pemanfaatannya bisa ditemukan pada kamera, kemudian mikroskop, teleskop, kacamata untuk penderita rabun dekat atau jauh, kemudian lup atau kaca pembesar, dan lain sebagainya. Baik, untuk penelitian relevan, di sini ada 5 penelitian. Kemudian untuk kerangka berpikirnya mulai dari permasalahan, yaitu rendahnya pemahaman konsep siswa pada materi cahaya dan alat optik, bahan ajar yang digunakan masih menutup, mengandalkan buku dari pemerintah, dan bahan ajar yang kurang inovatif. Kemudian untuk penelitian relevannya dari STT dan Yusu 2018 tentang pengembangan modul berbasis kontekstual untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa pada materi fisika. Kemudian penelitian Mursida dan Janah dan Wahid 2020 tentang pengembangan bahan ajar dengan pendekatan
CTL yang dilingkupi nilai Islami dalam meningkatkan pemahaman siswa pada materi cahaya dan alat optik. Kemudian penelitian dari Diki, Mukmin, dan Wenda 2022 tentang variasi bahan ajar berbentuk buklet untuk menarik perhatian siswa dan kemampuan memahami materi pembelajaran. Selanjutnya, penelitian dari Dewi dan Primayana 2019 tentang penggunaan modul berbasis kontekstual, Teaching and Learning dalam meningkatkan pemahaman konsep siswa pada pembelajaran fisika, dan penelitian dari Nev, Tian, Suyanto, dan Suyatna 2018 tentang penerapan pendekatan CTL dalam meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa, di mana teori pendukungnya di sini ada teori konstruktivisme, kemudian teori belajar bermakna dari David Ausubel, dan teori discovery learning Brunner. Kemudian muncullah solusi, yaitu melakukan pengembangan bahan ajar buklet berbasis kontekstual terhadap pemahaman konsep siswa pada materi cahaya dan alat optik. Sehingga diharapkan dengan adanya solusi ini dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa pada materi cahaya dan alat optik. Selanjutnya, pada metode penelitian yang pertama di sini jenis penelitiannya yaitu R&D atau Research and Development, di mana penelitian sekaligus melakukan pengembangan. Pengembangan yang dilakukan yaitu mengembangkan bahan ajar buklet berbasis kontekstual. Untuk waktu dan tempatnya pada semester genap kelas 8 di SMP Negeri 1 Arusbaya. Untuk desain pengembangannya menggunakan model EDI, ada tahapan analyze, design, development, implementation, and evaluate. Untuk prosedur pengembangannya di bagian analyze itu menganalisis beberapa aspek. Pertama, analisis permasalahan, analisis siswa, analisis fakta, konsep, prinsip, dan prosedur materi pembelajaran, kemudian analisis tujuan pembelajaran. Untuk bagian tahap desain, di sini tahap di mana proses perancangan awal. Kemudian untuk development-nya itu kegiatan dilakukannya pengembangan, mulai dari membuat, memodifikasi, atau mengembangkan produk sesuai dengan rancangan awal di bagian tahap desain. Untuk implementation, yaitu pada tahap ini melakukan pengimplementasian atau mengimplementasikan bahan ajar yang telah dikembangkan. Untuk bagian evaluate, yaitu tahap mengevaluasi, kemudian hasil evaluasinya itu dijadikan sebagai acuan untuk merevisi atau memperbaiki komponen yang belum terpenuhi. Bagian uji coba produk yang pertama di sini ada subjek penelitiannya, populasi menggunakan seluruh siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Arusbaya. Untuk sampelnya yaitu kelas 8A di SMP Negeri 1 Arusbaya. Desain penelitiannya menggunakan one group pretest post-test design. Untuk variabel penelitiannya yang pertama variabel bebas yaitu bahan ajar buklet berbasis kontekstual, variabel terikatnya pemahaman konsep siswa. Untuk definisi operasional variabelnya, yang pertama bahan ajar buklet berbasis kontekstual merupakan sebuah bahan ajar yang berukuran relatif kecil, dikembangkan dengan berbasis kontekstual, di mana konsep-konsep materinya itu dipaparkan melalui contoh yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pemahaman konsep itu sendiri merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang dalam memahami konsep materi. Dalam hal ini, seseorang tidak hanya menghafal dan mengingat saja, namun juga memahami dan dapat menerapkan konsep tersebut pada situasi yang berbeda. Selanjutnya, instrumen penelitian dan pengembangan yang dilakukan, yaitu ada angket dan tes. Untuk angket, ada angket validasi ahli materi, angket validasi ahli media, angket validasi guru IPA SMP, dan angket respons siswa. Untuk tesnya, yaitu menggunakan pretest dan post-test. Teknik pengumpulan datanya ada 3, ada angket, tes, dan dokumentasi. Untuk teknik analisis datanya, ada bagian analisis data validasi ahli, kemudian validasi guru dan respons siswa menggunakan rumus nilai persentase atau V min AH sama dengan total skor empirik yang didapatkan dari validasi ahli atau guru atau respons siswa TSE per total skor yang diharapkan atau TSH dikali 100%. Untuk analisis data tesnya yaitu menggunakan rumus skor matang atau nilai akhir sama dengan skor mentah atau skor yang diperoleh siswa per skor ideal, yaitu skor maksimal jawaban benar semua dikali 100%. Dan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan antara pretest dan post-test, yaitu menggunakan rumus NGen sama dengan skor post-test min skor pretest per skor maksimum min skor pretest. Baik, cukup sampai di sini penjelasan dari proposal saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.